Mengejutkan. Tiba-tiba saja Ruben Onsu menyentil Giorgio Antonio lewat sebuah video yang diunggah Ruben dalam akun sosial media miliknya. Dalam unggahan video yang menunjukkan kebersamaan Gio bersama Sarwendah yang melibatkan video call bersama sang anak itu pun dilengkapi tulisan bernada satir oleh Ruben. Agar Gio berhenti main rumah-rumahan, sekaligus permintaan tegas agar Gio berhenti ikut memberi keputusan tentang anak-anaknya. Ada apa dengan Ruben Onsu? Benarkah Ruben mengunggah video tersebut karena berdekatan dengan momen digelarnya sidang perdana gugatan hak asuh anak Ruben di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini? Begini penjelasan Minola Sebayang tentang agenda sidang hari ini. Tapi, mengapa ada ancang-ancang Minola siap memberikan perlawanan jika di sidang nanti pihak Sarwendah membahas soal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, jelang sidang perdana gugatan hak asuh anak Ruben Onsu yang hari ini akan digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ruben mengutas langkah yang tak biasa. Pasalnya tiba-tiba saja Ruben mengunggah sebuah video lama kebersamaan Sarwendah dengan Giorgio Antonio saat live pada halaman akun sosmednya. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, menunjukkan aktivitas Sarwendah yang mendapat panggilan video call dari putri bungsunya Tania yang ingin meminta persetujuan untuk diperbolehkan memakan permen karet. Tapi sebelum Sarwendah memberikan suara, Gio sudah menyalip Sarwendah dan mengatakan, "Boleh sayang." Boleh sayang. Yang sontak saja membuat Ruben menumpahkan reaksi lewat tulisan, "Permisi ya Gio, maaf sebelumnya. Itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut-ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya. Bisa juga telepon bertanya ke saya, ayahnya. Kan itu juga sama ibunya telepon. Berarti bisa ada informasi untuk bertanya ke ayahnya, bukan ente main iya aja." Aku telepon. Apa sayang? Maria boleh permen karet. Boleh sayang. Thank you. Oke sayang. Terus ngapain kamu bilang boleh deh? Terus kamu nggak suruh dia minum yang banyak? Ada apa dengan Ruben Onsu? Melihat Giorgio yang statusnya belum jadi ayah sambung, tapi rasa main ayah kandung, mungkinkah Ruben sebagai ayah kandung yang asli jadi sakit hati? Entahlah. Yang jelas dalam tulisan unggahan videonya tersebut, Ruben menambahkan, "Pantes peran ayahnya semakin asing. Bumbu live lu ini sangat berdampak banget. Hayo stop main rumahan. Ingat porsi ya. Fokus pacaran aja ya, cubit nih lambungnya." Apa yang sebenarnya terjadi hingga Ruben mendadak mengingatkan Gio agar berhenti main rumah-rumahan hingga fokus pacaran saja? Yang pasti, ketika tim Intens mewawancarai Minola Sebayang, pengacara Ruben Onsu itu menjelaskan bahwa sebagai orang tua, Ruben dan sang mantan memiliki peraturan sendiri untuk mendidik anak mereka. Tapi tanpa permisi, Gio yang statusnya masih berupa pacar Sarwendah sudah memotong keputusan menyangkut anak-anak bak seorang ayah. Anak-anak ini ketika dulu masih tinggal bersama-sama sebelum terjadi perceraian, tentu ada aturan-aturan. Ya, ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan oleh ibunya maupun ayahnya, dan itu menjadi satu kebiasaan di dalam keluarga itu. Jadi sesuatu yang mungkin diizinkan, sesuatu yang tidak diizinkan itu sudah jelas rule-nya, ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang diposting oleh Ruben Onsu itu, ini kelihatan anak-anak meminta sesuatu, ya. Permisinya itu ke teman prianya S, dan teman pria S itu tidak berpikir panjang. Kalau kita lihat postingannya Ruben kan mengizinkan. Nah, ini yang Ruben berpesan agar dia jangan mengambil fungsi Ruben sebagai seorang ayah gitu loh.
Ya, jadi jangan artinya itu dia seperti kelihatan ayah yang baik, semuanya boleh. Padahal itu sesuatu yang mungkin selama ini yang tidak diizinkan oleh orang tua mereka untuk dilakukan. Karena kan masing-masing orang tua kan pasti punya aturan, ya. S punya aturan. Kalau misalnya kemudian ada suatu perdebatan antara ibu dan anak terkait dengan sesuatu yang diizinkan atau tidak diizinkan, S itu harusnya berkomunikasi dengan ayah anak-anak ini, yaitu Ruben Onsu. Ini anak-anak mau seperti yang ini. Selama ini kan ini bukanlah sesuatu yang kita izinkan. Nah, bagaimana ini kira-kira pandangannya? Jadi artinya Ruben harusnya memberikan pencerahan kepada anak-anak ini. Itu tetap tidak boleh kalau memang itu dianggap tidak baik bagi anak-anak. Nah, jadi inilah yang mungkin si Ruben mengatakan jangan terlalu jauh, kan begitu. Kalau mau main rumah-rumahan atau pacaran aja. Jangan ambil perannya Ruben sebagai seorang ayah memutuskan sesuatu apa yang baik, apa yang tidak baik bagi anak-anak ini. Ya, apalagi belum ada ikatan yang sah, belum menjadi ayah sambung gitu loh. Artinya belum ada legal standing apapun. Kenapa kok terlalu lancang berani memutuskan apa yang tidak boleh, apa yang boleh bagi anak seseorang gitu loh. Yang ayahnya masih ada. Dan sangat disayangkan. Bukan tanpa alasan jika Ruben Onsu meluapkan unek-uneknya lewat tulisan bernada satir di sosial media untuk menyentil Giorgio Antonio. Pasalnya tak banyak yang tahu. Kalau Minola Sebayang menguak bahwa Ruben telah berkali-kali mengingatkan sang mantan tentang sikap Gio yang dituding Ruben terlalu lancang mengambil perannya sebagai ayah. Tapi karena kali pula tak diindahkan, kali ini Ruben dan pihaknya tak tinggal diam. Sebenarnya hal-hal ini sudah sering dikomplain. Kan saya sudah bilang, Ruben sering komplain kepada S, ya, karena perannya dia sebagai ayah itu coba dihilangkan dan coba diganti dengan orang lain. Nah, ini kan juga nggak boleh ini, ya, dan boleh dikatakan ini juga merupakan pelanggaran hukum sebenarnya, ya, hak ajasi anak-anak dan juga hak ajasi Ruben gitu loh. Nah, tapi kan tidak diindahkan oleh S gitu loh. Nah, jadi Ruben hanya menyimpan artinya itu dokumen-dokumen atau arsip-arsip atau video-video di mana Ruben sudah komplain tapi tidak diindahkan. Selama ini kan itu masih terkunci di ruangan tertutup, ya. Tapi hari ini Ruben sudah ingin menunjukkan apa saja hal-hal yang dia tidak pernah setujui tapi tetap dilakukan oleh S dengan teman prianya. Nah, kan saya sudah katakan jangan jadikan ayah itu menjadi orang asing dan jangan jadikan orang asing itu sebagai seorang ayah. Ini keterlaluan gitu loh misalnya. Kalau misalnya kemudian kita hanya masih berpacaran dengan ibu anak-anak ini, terus kemudian kita ingin mengatur hidup anak-anak ini gitu loh. Pacaran itu bisa putus gitu loh. Kawin aja bisa cerai. Ya, sementara anak-anak ini kan masih punya ayah kandung yang bertanggung jawab dan tidak pernah ada yang namanya mantan ayah dan mantan anak. Janganlah artinya itu kita tidak mengindahkan apa yang sudah menjadi aturan bagi ayahnya itu, kemudian kita dengan gampang mengizinkannya. Ya, apalagi ada ibunya di situ yang dia tahu betul mungkin hal-hal itu selama ini adalah hal-hal yang tidak pernah diizinkan oleh mereka berdua atau oleh Ruben, tapi dia kelihatannya dengan tertawa-tawa bangga gitu karena seolah-olah teman prianya itu udah menggantikan peran ayah bagi anak-anak dan mengizinkan dan anak-anak say thank you. Kan bukan berarti karena anak-anak say thank you karena apa yang menjadi keinginannya itu dikabulkan terus itu baik, ya. Karena belum tentu semua apa yang diminta oleh anak-anak itu adalah baik buat anak-anak. Namanya juga anak di bawah umur. Boleh sayang. Jelang sidang gugatan hak asuh anak yang akan digelar secara tertutup hari ini, Minola Sebayang mengutas siap memberikan perlawanan. Lantas, bagaimana dengan jumlah nafkah anak yang selama ini diperkarakan oleh Sarwenda karena dihentikan oleh Ruben? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Sikap Ruben Onsu yang menyentil Giorgio Antonio di sosial media jelang sidang perdana gugatan hak asuh anak digelar, tak pelak menjulangkan tanya, benarkah Ruben mengunggah video tersebut karena berdekatan dengan momen digelarnya sidang perdana gugatan hak asuh anak Ruben di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang ini?
Yang jelas, menurut Minola Sebayang sang pengacara, sidang yang bakal berlangsung tertutup tersebut tak memiliki agenda untuk membicarakan tentang masalah nafkah anak. Tapi jika pihak Sarwendah mengungkit, Ruben dan pihaknya pun akan memberikan perlawanan sengit. Gugatan kita itu tidak bicara tentang nafkah, tapi kalau misalnya isu nafkah itu diangkat oleh pihak S, itu kami akan menjelaskan dan kami akan lawan. Ya, kalau ada istilah dalam bahasa Inggris, no more Mr. Nice Guy, maka Ruben tak main-main memiliki alasan krusial dalam menghentikan uang nafkah anak untuk sementara, agar bisa membedah mengapa angka nafkah anak yang dipatok Sarwendah sering berubah-ubah. Dari angka 200 juta rupiah bisa menjadi 225 juta, bahkan membengkak sampai 250 juta lebih per bulannya. Jadi kalau misalnya dikatakan Ruben itu lalai untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan nafkah, tidak. Saya menjelaskan, Ruben menunggu. Menunggu apa? Menunggu S itu menyampaikan dengan santun, kemudian mendiskusikan, sehingga ada satu nilai yang pasti tentang berapa biaya hidup anak ini sebenarnya dan juga biaya pendidikannya. Karena aturannya seperti itu di pasal 1N4 Akta 39, tapi kan yang terjadi kan tidak seperti itu. Tiap bulan berubah-ubah dan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak spesifik untuk kepentingan anak-anak tapi dimasukkan. Wajarlah kalau misalnya kemudian itu menjadi keberatan Ruben. Apalagi dia katakan ini reimburse. Reimburse berarti kan seluruh pengeluarannya S Ruben yang tanggung jawab gitu loh. Belum lagi masalah kartu kredit gitu loh. Ada lagi pembayaran kartu kredit walaupun dia bilang setengah-setengah. Ini gua bayar setengah, lu bayar setengah. Tapi apa dong yang dipakai untuk kartu kredit itu? Apakah memang itu related atau tidak untuk kebutuhan anak? Nah ini yang nggak pernah dijalankan sama si S. Jadi wajar lah kalau misalnya Ruben lelah dan dia stop dulu. Ayo kita diskusi. Agar ada angka yang konkret untuk tiap bulannya. Mana ada sih orang yang tiap bulan itu berubah-ubah? Tanya tuh teman-teman yang udah bercerai itu. Tiap bulan dia kasih rutin apa tidak kalau dia kasih. Rutin nilainya tetap gitu loh. Bukan berubah-ubah, kadang 225, kadang 263 juta. Ini nggak benar gitu loh. Di luar urusan sidang gugatan hak asuh anak, Ruben Onsu mengungkap kerinduan hatinya yang begitu dalam kepada kedua anaknya. Lantas, bagaimana Ruben bisa menutupi kerinduannya tersebut di tengah gonjang-ganjing dengan sang mantan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber. Hari ini, perjuangan Ruben Onsu untuk bisa bertemu dan berkumpul bebas dengan anak-anaknya akan mulai diuji di ruang persidangan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi terlepas dari sorotan netizen akan tensi yang bakal bisa terjadi di ruang sidang antara Ruben dengan sang mantan tersebut, tak banyak yang tahu bahwa sebagai manusia biasa, juga sebagai ayah kandung, Ruben telah sangat memendam rindu kepada kedua putrinya. Tak heran jika sebagai ayah kandung Ruben langsung menyentil Giorgio yang hanya berstatus pacar, bukan ayah sambung, tapi sudah mengisi peran bak ayah kandung. Jika banyak ayah bisa kehilangan kendali emosi jika menyangkut tentang anak, lantas bagaimana Ruben bisa menutupi kerinduannya kepada anak di tengah gonjang-ganjing dengan sang mantan? Ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruklah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Ya, pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku, ya rasa kangen yang gak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.